Ritual pengasihan. Cinta terlarang. Hai sobat, jumpa lagi bersama Renjana Khatulistiwa, kanal YouTube yang menceritakan kisah-kisah horor tanah air yang bakal bikin kamu susah tidur. Kali ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita horor tentang ritual pengasihan. Cinta terlarang. Sebelum lanjut, jangan lupa tutup rapat pintu kamar Anda. Cari posisi nyaman untuk rebahan dan pencet tombol like, komen, dan subscribe video ini. Alkisah. Di sebuah kota kecil yang kental dengan nuansa mistis, hiduplah seorang pemuda bernama Joko. Joko ini punya satu impian besar, mendapatkan hati Citra, teman SMA-nya yang kini berprofesi sebagai desainer grafis. Sejak dulu, Joko tercinta-cinta mati pada Citra. Pesona Citra yang anggun dan cerdas membuatnya merasa seperti remahan rengginang di samping kaleng biskuit Kongguan. Berbagai cara sudah Joko coba, mulai dari mengirimkan pesan Instagram berisi kutipan puisi romantis, sampai pura-pura tidak sengaja bertemu di supermarket sambil membawa keranjang belanja penuh beras dan telur. Hasilnya nihil. Citra tetap ramah, tapi senyumnya terasa seperti senyum ke teman biasa, bukan ke calon belahan jiwa. Puncaknya, setelah melihat Citra mengunggah foto bersama pria lain yang terlihat seperti model iklan sampo, Joko memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Ia teringat cerita-cerita tentang pengasihan, ritual kuno yang konon bisa membuat target jatuh cinta setengah mati. Dengan tekad membara dan sedikit putus asa, Joko mencari dukun kondang di desanya, Mbah Bejo. Mbah Bejo, seorang pria tua dengan jenggot lebat dan tatapan mata menyambutnya dengan senyum misterius. Sambil menatap Joko, Mbah Bejo meminum kopi hitam kental di tangan kanannya. Joko menjelaskan keinginannya. Mbah Bejo manggut-manggut sambil menatap Joko dengan sinis. Malamnya, di bawah rembulan purnama yang malu-malu, Joko dan Mbah Bejo memulai ritual. Mbah Bejo membakar kemenyan, melafalkan mantra-mantra dalam bahasa yang Joko yakini adalah campuran Jawa kuno dan bahasa alien. Sementara Joko memegang botol antik yang berbau seperti campuran tanah liat dan parfum murah. Asap kemenyan mengepul, mengisi ruangan dengan aroma yang memabukkan. Tiba-tiba, botol yang dipegang Joko bergetar hebat. Dari dalam botol, muncullah sesosok makhluk kecil berwarna hijau, dengan mata melotot dan seringai lebar. Joko terkaget melihat wujud jin botol itu. Jin botol kemudian berkata siap mengabulkan satu permintaan. Mbah Bejo segera menjelaskan permintaan Joko. Jin botol mengangguk-angguk. Jin botol kemudian mengatakan gampang, serahkan padaku. Jin botol lalu meyakinkan bahwa wanita impian itu akan tergila-gila, bahkan sampai ingin memakan sandalmu. Keesokan paginya, Joko terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia segera membuka ponselnya, berharap ada pesan yang berisi "Kamu adalah nafas hidupku" dari Citra. Namun hasilnya nihil. Tapi ada satu notifikasi dari Instagram. Citra baru saja mengunggah story. Joko deg-degan membukanya. Story itu menunjukkan Citra sedang berada di sebuah kafe, dengan caption, "Lagi ngedate sama Ayang Miko." Hehehe, Joko patah hati meratapi situasi itu. Namun foto di story itu menunjukkan Citra sedang minum kopi, ditemani seekor kucing Persia berbulu lebat. Joko semakin syok melihatnya. Sambil teriak, Joko berkata jin botol bilang Citra akan tergila-gila padaku. Ini kuk malah sama kucing. Namun beberapa jam kemudian, ponsel Joko berdering. Nama Citra muncul di layar. Jantung Joko berdebar kencang. Ini dia, efek pengasihan. Dalam telepon Citra mengatakan, "Halo, Jok. Kamu di mana?" Menanyakan keberadaan Joko. Aku di rumah, Cit." "Kenapa?" Joko berusaha menahan suaranya agar tidak terdengar seperti tikus kejepit. "Jok,
Nanti malam jalan yuk, kata Citra meyakinkan. Joko hampir menjatuhkan ponselnya. Apa? Serius? Teriak Joko kaget tak percaya. Dalam hati, Joko mengatakan usaha ritual pengasihan dan bantuan jin ternyata berhasil juga. Malam harinya, keduanya bertemu di suatu kafe tempat dulu sering nongkrong saat SMA. Citra kemudian bercerita bahwa sejak SMA memang sudah suka dengan Joko. Namun, karena saat itu masih sekolah, orang tua melarang Citra untuk pacaran. Hal itulah yang menyebabkan Citra seolah-olah cuek dan menjauhi Joko. Nah, baru setelah sudah bekerja, orang tua memperbolehkan Citra untuk berpacaran memilih laki-laki yang baik. Citra kemudian melanjutkan ceritanya. Citra mengira Joko tidak suka dengannya. Ini karena Joko sering banget chat Citra pakai emotikon aneh-aneh dan bahasanya formal banget kayak lagi bikin laporan proposal. Citra mikir, ini Joko beneran mau temenan apa mau nyuruh aku jadi konsultan proposal? Citra tertawa kecil mengingat kelucuan Joko. Citra kemudian mengatakan juga melihat Joko di supermarket. Saat itu Joko bawa keranjang belanja isinya beras dan telur. Citra berpikir Joko lucu banget ya, polos banget, mau masak sendiri, pikir Citra. Dari situ Citra makin yakin kalau suka sama Joko. Mendengar cerita itu, Joko terdiam. Jadi selama ini Citra sudah suka padanya, tanpa pengasihan, tanpa jin botol yang nyeleneh itu, pikir Joko. Jadi semua usahanya, termasuk ritual semalam, ternyata sia-sia bagi Joko. Bahkan mungkin malah bikin Citra salah paham. Citra mengatakan bahwa dirinya jomblo dan memang berharap pada Joko. Makanya Citra senang banget waktu telepon Joko dan Joko tidak menolak saat diajak jalan. Joko hanya bisa menghela napas. Sebagian dirinya merasa lega, sebagian lagi merasa konyol. Ia membayangkan jin botol yang mungkin sedang tertawa terbahak-bahak di dalam botolnya, menertawakan kebodohannya. Sejak saat itu, Joko dan Citra mulai menjalin hubungan. Joko tidak pernah lagi mencoba ritual pengasihan atau meminta bantuan jin botol. Ia menyadari, terkadang, cinta sejati tidak perlu campur tangan makhluk halus. Cukup dengan menjadi diri sendiri, dan sedikit keberanian untuk mengungkapkan perasaan. Semuanya bisa berjalan dengan sendirinya. Dan ya, Joko tetap sesekali membawa keranjang belanja penuh beras dan telur. Tapi kali ini, Citra justru menertawakannya dengan sayang. Sedangkan jin botol dari Mbah Bejo geleng-geleng kepala terheran melihat kekonyolan dua anak manusia itu. Jin botol itu berkata dalam hati, nganggur lagi nih gue, hahaha. Cukup sekian cerita horor kali ini ya sobat. Bila ingin terus mendapatkan update terbaru cerita dari Renjana Khatulistiwa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.